Di negeri ini, sekolah selalu digambarkan sebagai jalan menuju masa depan. Kita disuruh rajin belajar supaya bisa jadi orang. Tapi anehnya, semakin rajin kita belajar, semakin terasa kalau ilmu yang kita dapat tidak banyak mengubah nasib. Kita tetap sibuk menghafal, bukan memahami. Kita tetap diajari cara menjawab soal, bukan cara bertanya. Dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jarang sekali diucapkan keras-keras. Apa mungkin, sebenarnya, penguasa memang tidak pernah ingin rakyatnya terlalu pintar? Seperti kata Tan Malaka, rakyat jangan hanya diberi makan, tapi juga diberi pengertian. Jadi, apa artinya kita sekadar kenyang ilmu, tapi tidak diajak berpikir? Pintar, bagi banyak orang, terdengar seperti doa baik. Orang tua kita menasihati sejak kecil, belajar yang rajin, biar jadi pintar. Tapi di mata penguasa, pintar justru bisa berubah jadi ancaman. Rakyat yang pintar cenderung cerewet, terlalu banyak bertanya, terlalu sulit diatur. Mereka tidak bisa lagi digiring hanya dengan iming-iming bantuan, sembako, atau janji-janji kampanye yang sudah basi. Itulah kenapa dari dulu, pendidikan di negeri ini terasa seperti jebakan halus. Kita dijejali buku teks yang tebal, tapi miskin relevansi. Kita diuji dengan soal pilihan ganda, padahal hidup selalu penuh pilihan yang abu-abu. Sekolah mencetak kita jadi patuh, bukan jadi kritis. Supaya ketika sudah dewasa, kita terbiasa tunduk pada aturan, tanpa sempat bertanya siapa yang menulis aturan itu, dan untuk kepentingan siapa. Dan lucunya, jebakan ini tidak pernah diakui. Tidak ada pemerintah yang terang-terangan bilang, kami ingin kalian tetap bodoh. Tidak, sebaliknya, mereka selalu bicara tentang pentingnya pendidikan, tentang masa depan bangsa, sambil diam-diam memastikan pendidikan itu tidak pernah benar-benar membebaskan. Kalau kita mundur ke belakang, pola ini bukan barang baru. Di masa kolonial Belanda, pendidikan hanya diberikan secuil, sekadar cukup untuk melahirkan juru tulis, pegawai administrasi, atau guru bantu. Rakyat diajari membaca dan menulis, tapi tidak diberi ruang untuk berpikir melampaui batas yang sudah ditentukan. Karena bagi penguasa, rakyat yang cerdas adalah rakyat yang berbahaya. Sistem itu begitu efektif sampai-sampai setelah merdeka pun pola yang sama tetap diwariskan. Kalau dulu sekolah jadi alat kolonial, sekarang sekolah jadi kebijakan nasional. Tapi substansinya sering terasa sama. Kita diajari untuk menghafal sejarah, bukan memahami kenapa sejarah itu penting. Kita disuruh bangga dengan pahlawan, tapi jarang diajari meneladani keberanian mereka untuk melawan ketidakadilan. Dan mungkin disinilah ironi terbesar pendidikan kita. Ia lahir dari semangat kemerdekaan, tapi tumbuh dalam ketakutan. Ketakutan para penguasa bahwa suatu hari, rakyat benar-benar akan memahami. Karena begitu rakyat paham, semua kedok akan terbongkar. Kebijakan yang dibuat bukan untuk rakyat, janji yang diumbar bukan untuk ditepati, dan pendidikan yang dibanggakan bukan untuk mencerdaskan, tapi untuk menjinakkan. Sekarang coba lihat bagaimana pendidikan kita dijalankan. Kurikulum berganti hampir setiap 5 tahun. Dari KBK ke KTSP, dari 2013 ke kurikulum merdeka. Tapi apapun namanya, pola dasarnya jarang berubah. Siswa dilatih untuk disiplin, patuh, dan menguasai kompetensi teknis. Kritis, itu nomor sekian. Seperti kata Paulo Freire, pendidikan bukan tentang mengisi ember, tapi menyalakan api. Sayangnya, di kelas, guru sering lebih dihargai kalau bisa membuat murid diam, bukan membuat murid berpikir. Nilai ujian jadi ukuran utama, seolah angka di rapor bisa merangkum seluruh kecerdasan manusia. Padahal justru karena terlalu sibuk mengejar angka, kita lupa bertanya, untuk apa semua angka itu? Lebih jauh, akses pada ilmu pengetahuan pun sering dipersempit. Buku-buku tertentu dianggap berbahaya, lalu dilarang beredar. Bahkan ada saatnya, buku dijadikan barang bukti kriminal, seakan-akan membaca bisa membuat seseorang berubah jadi ancaman negara. Bayangkan, betapa rapuhnya sebuah kekuasaan, sampai-sampai ia takut pada kertas dan tinta. Pendidikan, yang mestinya jadi jalan pembebasan, malah dijadikan pagar. Kita digiring ke jalur yang sudah ditentukan. Jadi pekerja, jadi birokrat, jadi roda kecil dalam mesin besar bernama negara. Dan mesin itu hanya berfungsi kalau roda-rodanya tidak terlalu banyak bertanya. Di balik semua itu, ada satu hal yang selalu menghantui para penguasa, rakyat yang kritis. Karena begitu rakyat bisa berpikir jernih, mereka akan mulai bertanya, kenapa harga kebutuhan pokok naik, sementara pejabat bisa pesta pora?
Kenapa anggaran pendidikan triliunan, tapi sekolah-sekolah di desa masih roboh? Kenapa rakyat diminta berhemat, tapi pemerintah seenaknya berutang? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, kalau dibiarkan tumbuh, bisa jadi lebih berbahaya daripada ribuan demonstrasi. Karena ia menular dari satu kepala ke kepala lain, dari satu kelas ke satu generasi. Dan ketika rakyat sudah mulai bertanya, mereka juga akan mulai menuntut jawaban. Itulah kenapa pemerintah lebih suka rakyatnya sibuk cari makan daripada cari makna. Lebih mudah memberi bantuan sosial ketimbang memberi ruang diskusi. Lebih aman membanjiri publik dengan hiburan ketimbang membuka akses pada literasi kritis. Karena kenyang membuat rakyat diam, sementara pintar membuat rakyat berani. Maka jangan heran kalau setiap kali ada suara-suara kritis muncul, selalu ada upaya untuk membungkamnya. Entah dengan sensor, entah dengan stigma, atau dengan cara paling klasik, kriminalisasi. Seolah-olah melawan dengan pikiran itu lebih berbahaya daripada melawan dengan senjata. Sekarang kita hidup di zaman yang katanya paling bebas. Informasi terbuka, semua orang bisa bersuara lewat media sosial. Tapi jangan buru-buru senang dulu, karena di balik layar tetap ada yang mengatur. Algoritma, buzzer, framing media. Kita merasa bebas, padahal seringkali cuma digiring untuk melihat apa yang penguasa ingin kita lihat. Dan pola lama tetap bekerja, hanya dengan wajah baru. Dulu rakyat dibatasi akses sekolah, sekarang rakyat dibiarkan sekolah setinggi-tingginya, tapi dibuat sibuk dengan utang, mencari pekerjaan, dan harga rumah yang makin mahal. Ilmu memang bisa diakses di internet, tapi waktu untuk benar-benar memahaminya habis buat bertahan hidup. Di titik ini, nasihat klasik lebih penting kenyang daripada pintar terdengar masuk akal, karena perut lapar tidak bisa diselesaikan dengan teori kritis. Tapi justru disitulah letak strateginya. Rakyat dibuat sibuk mengisi perut, supaya tidak sempat mengisi kepala. Dan kalaupun ada yang sempat berpikir, hiburan instan selalu siap mengalihkan. Scroll TikTok, nonton Netflix, main game, berjam-jam semuanya memberi dopamin cepat, yang membuat kita lupa bahwa ada pertanyaan besar yang tak terjawab. Kenapa kita, generasi yang paling terdidik dalam sejarah negeri ini, tetap merasa tidak benar-benar merdeka? Jadi, pada akhirnya, pertanyaan itu kembali pada kita. Apa kita akan puas hanya dengan sekadar kenyang? Atau berani menuntut hak untuk benar-benar pintar? Karena kenyang hanya membuat tubuh bertahan, sementara pintar membuat kita tahu kemana hidup harus diarahkan. Generasi kita mungkin adalah generasi paling akrab dengan teknologi, paling banyak akses pada pengetahuan. Tapi justru karena itu, kita juga paling mudah terjebak dalam ilusi. Ilusi kebebasan, ilusi kepintaran, ilusi bahwa kita sudah tahu segalanya. Padahal seringkali, yang kita tahu hanyalah apa yang sengaja ditaruh di depan mata kita. Dan di sini letak pilihan kita. Apakah kita mau terus jadi roda kecil yang jinak, atau berani keluar dari mesin yang mengekang? Apakah kita mau sekadar jadi generasi yang kenyang, atau generasi yang benar-benar paham? Karena penguasa mungkin bisa membatasi sekolah, bisa menyensor buku, bisa mengatur media. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Keberanian kita untuk bertanya. Selama kita masih berani bertanya, selalu ada celah untuk melawan. Mungkin inilah saatnya kita sadar bahwa menjadi pintar bukan sekadar soal nilai atau gelar. Menjadi pintar adalah keberanian untuk tidak berhenti mencari tahu, meskipun penguasa lebih suka kita diam. Dan di negeri yang penuh jebakan ini, pengetahuan bukan hanya kekuatan, ia adalah bentuk perlawanan paling radikal. Tuliskan pendapatmu di komentar, karena mungkin pendapatmu lebih penting daripada isi video ini.